Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa kembali di channel Tari Setia. Channel yang membahas seputar dunia pendidikan, pembelajaran, dan kegiatan di sekolah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis teks yaitu analytical dan hortatory exposition text. Kedua teks ini termasuk dalam golongan text exposition yang biasanya menjelaskan isu-isu yang disesuaikan dengan opini si penulis. Nah, apa sih yang membedakan antara analytical dan hortatory text ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik sahabat dan teman tersetia, kedua teks ini akan saya jelaskan satu persatu dan nanti akan saya simpulkan apa yang menjadi perbedaan dan dari kedua teks ini. Yang pertama adalah kita membahas tentang analytical exposition text. Di setiap jenis teks yang dibahas ada tiga topik yang harus diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama adalah purpose atau tujuan kita mempelajari teks tersebut. Yang kedua generic structure atau susunan teks, tahapan-tahapan teks. Yang ketiga adalah language features atau ciri kebahasan dari sebuah teks tersebut. Mari kita simak dan kita bahas secara rinci apa sih dari tiap tahapan-tahapan yang ada di analytical exposition text ini. Yang pertama kita bahas adalah the purpose atau tujuan pembelajar atau tujuan apa yang kita capai, kita dapatkan pada saat kita mempelajari teks analytical exposition. Tujuannya adalah to persuade listeners, reader, or viewer that something in case, or to convey the readers, the writer gives some arguments or reason why something in the case. Jadi tujuannya adalah kita membujuk para pembaca, para pendengar, dan para penikmat video bahwa ada suatu case, ada suatu kasus yang harus kita pelajari di sini. Nah, ini adalah tujuan yang diungkapkan di analytical exposition text. Kenapa tujuan? Kenapa ada sebuah kasus itu? Bagaimana cara pemecahannya? Itu ada di tujuan yang pertama. Berikutnya adalah generic structure atau struktur teks yang ada di analytical exposition. Ada tiga jenis strukturnya. Yang pertama adalah thesis, arguments, dan reiteration. Thesis adalah introduction to the topic. It shows the writer position and represent the outlines of the arguments. Nah, yang disebut dengan tesis ini dalam tahapan yang pertama adalah untuk menjelaskan kasus yang sedang diangkat oleh si penulis tersebut. Jadi di sini penulisnya itu memposisikan dan membuat suatu kasus yang akan diangkat di dalam sebuah teks. Ini ada di paragraf yang pertama atau kita kenal dengan sebutan tesis. Yang kedua, tahapan kedua adalah arguments. Arguments are the reason why something occurs. It consists of the point and elaborations. The point states the main arguments, and elaboration develop and supports each point to the arguments. Jadi yang argumen ini, tahapan yang kedua ini adalah argumen dari si penulis. Misalnya di kasus yang pertama atau di judulnya yang diangkat adalah bahaya banjir. Kenapa sih banjir itu bisa terjadi? Itu adalah tesisnya. Karena di Indonesia ini sering terjadi bahaya banjir ya, sahabat ya. Itu adalah di tesisnya. Kemudian di bagian argumennya dijelaskan kenapa sih si penulis menulis dan mengangkat bahaya banjir ini, penyebabnya apa, kemudian penyebabnya ada beberapa macam, argumen yang diungkapkan itu apa. Itu adalah di bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah reiteration. Reiteration is the last components or analytical exposition. Ini adalah komponen atau bagian tahapan terakhir dari suatu text exposition. It shows the writer conclusion or restatement of the thesis. Di bagian ini adalah bagian konklusi dari si penulis itu membuat suatu tulisan. Jadi tahapannya ada tiga. Yang pertama adalah tesis. Si tesis itu isinya
kasus yang pertama, pembukaan dari kasus yang pertama yang diangkat oleh si penulis, kemudian argumen itu isinya adalah argumen-argumen yang dibuat yang dikemukakan oleh si penulis untuk mendukung dari tesis yang pertama tadi. Kemudian reiteration di tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga ini adalah sebuah conclusion dari si penulis tentang kasus yang dia tulis di awal dan di paragraf kedua tadi. Ini adalah generic structure-nya. Dan yang ketiga adalah language feature. Language feature ini adalah ciri atau karakteristik kebahasaan yang biasanya muncul di text analytical exposition. Yang pertama adalah using general nouns, menggunakan kata benda secara umum, for example cars, pollution, handphone. Ini adalah biasanya topik atau kata benda yang bisa dijadikan suatu kasus di teks ini. Yang kedua adalah using simple present. Biasanya kalimat yang muncul itu menggunakan kalimat dalam jenis simple present. Yang ketiga adalah using connective words, menggunakan kata penghubung first, second, then, finally. Ini adalah biasanya muncul di kalimat-kalimat yang ada di teks analytical. Yang ketiga using modal verbs, menggunakan kata kerja modals, should, must, shall, will, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah using passive voice, menggunakan kalimat dalam bentuk pasif. Nah, ini tidak semua komponen di language feature ini harus ada di dalam suatu teks ya sahabat ya. Biasanya ada beberapa yang muncul tapi indikasinya adalah yang ada di poin-poin ini. Jadi tidak semua harus ada, tapi indikasinya ada di poin-poin yang ada di sini. The next one is, ini adalah contoh dari analytical exposition text. Nah, kalimat yang pertama yang di garis bawah adalah the use of formalin and other dangerous preservative in food and has been serious problem for this reason. Ini adalah kasus atau topik atau pengenalan topik yang nanti dibahas di paragraf yang keduanya. Ini disebut dengan tesis. Kemudian paragraf yang kedua dan ketiga ini adalah argumen atau penjelasan dari si penulis kenapa ada formalin itu berbahaya sebagai pengawet makanan yang ada di sekitar kita ya sahabat ya. In the firstly, formalin is not human beings. Ini adalah alasan kenapa formalin itu dilarang. But it is for biological specimen and experience. Formalin itu bukan buat konsumsi manusia, tapi untuk kebutuhan penelitian ataupun biologi ya sahabat ya. And then paragraf yang kedua, the second reason is that there is not tight control from government. Alasan kedua kenapa formalin itu beredar di masyarakat yang kedua adalah karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan dari the government. Ini adalah alasan yang kedua. Paragraf yang terakhir, considering the reason that we can make a conclusion that the use of formalin and other preservative is really serious problem if it is not resolved immediately. Paragraf ketiga adalah paragraf yang disebut dengan reiteration atau konklusi atau kesimpulan dari si penulis tentang formalin tersebut. Jelas ya sahabat ya, ini adalah journal text analytical exposition. Dan bagaimana dengan hortatory text? Nah, kemudian hortatory text itu, the purpose is to persuade listener, reader, or viewer that something should or should not be in the case. Berbeda dengan analytical exposition, hortatory exposition text ini tujuannya adalah persuade the listener, reader, or viewer that something should or should not be in the case. Jadi tujuannya adalah memberikan sebuah kasus, tapi nanti di paragraf terakhir itu atau di bahasan terakhir ada sesuatu yang diberikan rekomendasi oleh si penulis, sesuatu yang harus dan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang sesuai dengan konteks permasalahannya. Itu adalah the purpose of hortatory text. And the generic structure, it has almost the same. Generic structure-nya hampir sama dengan analytical. Yang pertama adalah tesis, itu adalah
pengenalan topik, kemudian arguments itu adalah argumen dari si penulis, kemudian menjelaskan argumen-argumennya sesuai dengan topiknya. Yang membedakan adalah di tahapan yang ketiga. Kalau di analytical itu ada reiteration atau conclusion atau konklusi dari si penulis, tapi kalau di hortatory itu ada recommendation. Recommendation is the last component of hortatory exposition. It shows the reader's recommendation or suggestion and what should or should not happen. Ini yang membedakan kalau di rekomendasi ini adalah memberikan suggestion, memberikan nasihat, memberikan recommendation apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang lain atau oleh si penulis. That is for generic structure of hortatory text. Dan kemudian the language feature-nya sama, ciri kebahasaannya sama antara hortatory dan analytical exposition text. Dan ini adalah contoh dari hortatory exposition text. The children should have breakfast every day. Kalimat yang tercetak di garis bawah di paragraf pertama ini adalah disebut dengan tesis atau case-nya atau topik pembicaraan atau kasus yang sedang diangkat oleh si penulis. A lot of people, especially young people, go through the day without having breakfast. Ini tesisnya. Kemudian diberikan penjelasan, diberikan argumen oleh si penulis di paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. The first reason why you should breakfast before going to the school is for your health. Alasan yang kedua, the reason is because you need food to do well in the class. Dan paragraf ketiga, alasan ketiga adalah the last reason to have breakfast every day because you can avoid disease. Ini adalah penjelasan atau argumen yang diberikan oleh si penulis. Paragraf terakhir disebut dengan recommendation atau disebut dengan si penulis memberikan rekomendasi atau memberikan suggestion, memberikan sebuah advice yang memberikan sebuah rekomendasi. You have to realize if breakfast is the most important of the day. Ini adalah kalimat penegas ya sahabat ya, yang mengarahkan bahwa setiap siswa itu harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah sebuah rekomendasi. So that is the outline, the clear difference between analytical and exposition and hortatory text. Ini adalah outline yang singkatnya perbedaan antara analytical dan hortatory text. Yang pertama, perbedaannya ada di tujuannya. Yang kedua, perbedaannya ada di the generic structure-nya. Generic structure, the last generic structure of analytical is reiteration, and the last generic structure of hortatory is recommendation. Ya, mudah-mudahan sahabat, mudah-mudahan siswa yang belajar tentang materi ini bisa paham antara perbedaan analytical dan hortatory text. Jadi dua perbedaannya, yang pertama di tujuan, yang kedua di struktur teksnya. Struktur teks yang mana yang membedakan, yaitu struktur teks yang di tahapan terakhir. Begitu ya sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.